This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light. I'm gonna let him shine, let him shine, let him shine, let him shine. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around, I'll jump off the ground and shout, shout. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. And I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout. Jesus is the light and I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light and I'm gonna let him shine. Let it shine, let him shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Selamat siang adik-adik, apa kabar semuanya? Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, nanti Kakak Maria bawa kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik, kakak akan mengajak kita angkat pujian kita yaitu Sadrak Mesak Abednego. Nanti adik-adik ikut kakak ya. Sadrak Mesak Abednego, sebab batu ditolaknya, ribuan ke dapur api, satu rambut tak hilang. Sadrak Mesak Abednego, sebab batu
dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita angkat pujian kita, yaitu taburlah firman-Mu padaku. Adik-adik semua ikut kakak ya nyanyi lagunya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, bentuk aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh ada lagi bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kami sudah memuji Tuhan. Kami ada hari ini, kami sehat, kami diberkati Tuhan, kami ditolong Tuhan. Kami percaya Tuhan terus akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong supaya lewat firman Tuhan kami semua terus ditolong oleh Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat kita bertemu lagi. Hari ini Oma Esther senang bisa ketemu kalian semua. Halo semuanya, halo Jenny yang ada di Cianjur, apa kabarnya? Halo Icel, halo Igen, halo Dev, halo Ethan, halo Queen, halo Mila, Malona, Rico, Samuel, Michael, Delano, Grace, Kevin, Biden, Nail, Matthew, halo semuanya. Oh ya, halo Wisnu yang ada di Ambon. Halo juga Rika dan Resa di Medan. Halo Brandon Swingli, halo semuanya. Apa kabar semuanya? Oma Esther harap kalian semua sehat-sehat ya. Kalian tetap sehat,
tetap semangat ya ikut sekolah minggu online. Walaupun hari-hari ini sudah berapa lama ya kita tidak bisa sekolah minggu ya, tapi Tuhan Yesus tetap sayang kalian semua ya. Tuhan Yesus tetap ada sama kalian. Hari ini seperti biasa, sebelum kita dengar cerita, Oma Esther ingin ajak kalian menghafal satu ayat hafalan ya. Kakak Mia coba tolong bacakan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Tolong bacakan Kakak Mia. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, kita ulangi sama-sama ya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Alamatnya di mana? Ibrani 13 ayat 8. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ya, siapa katanya yang tetap sama? Tuhan Yesus tetap sama. Apanya yang tetap sama? Kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, sayangnya kepada kalian dan kepada Oma Esther tetap sama. Itu kata firman Tuhan ya. Dan hari ini kita senang bahwa kita punya Tuhan yang tetap sama. Kasihnya sama, tidak berubah. Kuasanya sama, tidak berubah. Hari ini Tuhan Yesus yang sama, yang tidak berubah itu ada di tengah-tengah kita. Walaupun kita berbeda tempat ya, tapi firman Tuhan bilang Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang hadir di tempat kalian, di tempat Oma Esther juga. Hari ini Oma Esther mau bercerita tentang 3 orang yang tadi kita nyanyikan. Sadrak, Mesak, Abednego. Ada 3 orang teman kita namanya Sadrak, siapa? Mesak dan Abednego. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang ditawan di negeri Babel. Ya, di mana? Di negeri Babel. Di negeri Babel. Nah, mereka ditawan kenapa? Negara mereka dihancurkan, ya, sama Raja Nebukadnezar. Kemudian mereka ditawan, dibawa ke Babel. Mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, karena Sadrak, Mesak, Abednego orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Anak 3 orang ini takut akan Tuhan. Karena itu mereka diberkati Tuhan, menjadi orang-orang yang pintar, dan Raja menunjuk mereka untuk memimpin negara. Mereka dijadikan pejabat negara. Wah, anak-anak, mereka orang-orang yang luar biasa. Nah, anak-anak, Raja Nebukadnezar ini tidak mengenal Tuhan. Raja ini raja yang jahat, raja yang menyembah patung. Ya, pada suatu hari Nebukadnezar ini ya, dia bilang sama rakyatnya, dia bilang sama pejabat-pejabatnya, dia bilang sama bupati-bupatinya, dia bilang kepada semua yang memerintah, hai rakyatku, hai pejabat-pejabatku, hai bawahan-bawahanku, saya memerintahkan kepada kalian untuk membuat patung dari emas. Patung dari emas, patung yang besar, patung dari emas. Kemudian dibuatlah patung dari emas yang tinggi sekali, tinggi dan besar, ya. Kemudian setelah dibuat patung itu, raja
pegawai raja memberi pengumuman. Pengumuman. Demi didengar, kalau kalian mendengar bunyi seruling, gambus, kecapi, atau semua alat-alat musik, maka kalian semua harus sujud menyembah patung ini, kata Raja Nebukadnezar. Ya, kemudian semuanya harus taat, semuanya harus nurut sama raja. Siapa yang tidak taat, katanya, akan dimasukkan ke dalam dapur api. Hah? Kok akan Sadrak, Mesak, Abednego suruh sembah apa? Suruh sembah patung. Kemudian mereka dengar, Sadrak, Mesak, Abednego ini dengar pengumuman itu. Mereka takut tidak? No, mereka tidak takut karena mereka punya Tuhan yang hebat. Mereka punya Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang bisa menolong. Waktu mereka dengar itu, mereka tenang-tenang saja. Mereka bilang begini, patung itu kan tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong itu Tuhan yang hidup, ya, yang kita sembah. Kemudian pengumuman satu hari, ya, dibunyikanlah alat-alat musik, seruling, gambus. Ketika alat-alat musik itu berbunyi, semuanya sujud menyembah patung. Tapi 3 orang ini tidak mau menyembah patung. Mereka nggak mau sembah patung, ditolaknya, nggak mau. Saya tidak mau menyembah patung, kata Sadrak, Mesak, Abednego. Saya hanya mau menyembah Tuhan yang hidup. Ya, kemudian anak-anak, bagaimana orang-orang ini, orang-orang pejabat yang iri hati, mereka lapor sama raja. Raja, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Ialah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, anak-anak, raja marah sekali. Mana itu Sadrak, Mesak, Abednego? Panggil ke sini, panggil. Dipanggillah 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu, kenapa, kata raja, kamu tidak mau menyembah patung? Kamu akan dilemparkan ke dalam dapur api, kata Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu mereka bilang apa? Kata Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan tidak bisa melepaskan kami dari dapur api, kami biar saja kami mati. Wah, berani betul ya Sadrak, Mesak, Abednego. Karena Sadrak, Mesak, Abednego yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Nah, kemudian raja bilang, sekarang panaskan dapur api itu 7 kali lipat. Kemudian apinya dipanaskan 7 kali lipat. Sekarang setelah dipanaskan 7 kali lipat, raja bilang, bawa ini ke 3 orang, ikat mereka. Mereka diikat sama raja tangannya, ya, ikat semua. Kemudian dilemparkan ke dapur api. Ketika mereka mau melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka digotong. Wah, seperti ini, ambil, digotong sama pegawai raja. Mau mereka masukkan ke dapur api, tapi karena tadi dapur apinya dipanaskan berapa kali? 7 kali. Dipanaskan 7 kali. Waktu sampai di pintu, orang-orang yang mau melemparkan mereka semua terbakar. Semuanya mati. Sadrak, Mesak dilemparkan. Sadrak, Mesak, Abednego mati enggak? Enggak. Mereka masuk ke dalam dapur api. Dan tiba-tiba, ya, tangan yang terikat tadi terlepas. Tiba-tiba ada bukan 3 orang. Tadi yang dimasukkan dapur api berapa? 3 orang. Tiba-tiba kata firman Tuhan,
ada 4 orang yang menari-nari di dalam dapur api. Kemudian raja bilang, kok tadi yang kalian masukin berapa ya? 3, raja. Coba hitung sekarang, ada yang ada di dapur api itu ada berapa orang? 1, 2, 3, kenapa ada 4 ya? Dan mereka kenapa tidak terbakar ya? Kemudian raja menjadi takut. Kemudian raja menghampiri dari jauh, dia bilang, Sadrak, Mesyak, Abednego, keluar. Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat. Kemudian mereka keluar, ya. Terus waktu mereka keluar, rajanya periksa, tadi kok bajunya nggak kebakar ya? Bajunya utuh, rambutnya juga nggak kebakar ya? Nggak ada yang terbakar, kata Alkitab. Ya, firman Tuhan bilang tidak ada yang terbakar, utuh tidak terbakar. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Dan sejak hari itu raja bilang, semua rakyat saya tidak boleh lagi menyembah patung, tapi harus menyembah Tuhannya Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesyak, Abednego itu anak-anak, dia Tuhan yang sudah turun ke dalam dunia ini. Dia Tuhan yang sayang kepada anak-anak, sayang kepada Oma Esther. Bagaimana dia turun? Dia turun dari sorga. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa anak-anak dan dosa Oma Esther. Minggu lalu kita belajar darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesyak, Abednego itu Tuhan yang berkuasa, dia turun ke dalam dunia karena dia sayang anak-anak, dia sayang Oma Esther juga. Dia mati di atas kayu salib. Tadi kita belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Dia tidak tinggal di atas kayu salib, dia mati. Tapi Alkitab memberitakan Tuhannya Sadrak, Mesyak, Abednego itu yaitu Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Tapi dia tidak tinggal mati. Alkitab berkata, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup, dia naik ke surga. Dan hari ini dia ada bersama-sama dengan setiap anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia ada di sini di tempat Oma Esther. Dia ada juga di tempat anak-anak, sebab dia Tuhan yang berkuasa. Tadi kita belajar ayat hafalan ya, Yesus Kristus ya. Tuhan yang berkuasa itu namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa? Tuhan Yesus yang kita sembah itu kuasanya tetap sama. Dia sudah menolong, melepaskan Sadrak, Mesyak, Abednego, menyelamatkan. Dia juga menyelamatkan anak-anak dan Oma Esther dari dapur api. Dari dapur api apa ya? Seharusnya firman Tuhan bilang kita semua sudah berbuat dosa. Dan kita semua kalau berdosa harus dihukum dalam dapur api neraka selama-lamanya. Tapi karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada anak-anak, kepada Oma Esther, kepada semua orang yang ada di dunia. Karena itu dia mati di atas kayu salib. Supaya setiap orang, anak-anak, Oma Esther yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi harus dihukum dalam dapur api nanti. Ya, dalam dapur. Tapi apa? Setiap orang yang percaya akan selamat kemana? Masuk dalam surga. Setiap anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia tidak lagi dihukum, tidak akan dihukum dalam api neraka, tapi dia akan masuk dalam surga yang Tuhan Yesus sediakan buat anak-anak, buat Oma Esther, buat setiap orang yang percaya. Anak-anak, hari ini
Siapa yang dengar firman Tuhan, dengar cerita ini dan baru tahu, oh Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa menyelamatkan. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Boleh anak-anak hari ini bilang, Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Saya mau Tuhan Yesus tinggal dalam hati saya, membersihkan dosa-dosa saya, supaya saya tidak menerima hukuman kekal di api neraka, tapi saya boleh hidup di surga bersama dengan Tuhan. Ya, kasihnya kepada anak-anak dan Oma Esther tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang mau menolong kamu juga hari ini. Dia sudah menyelamatkan Sadrak, Meshak, Abednego. Dia juga mau menyelamatkan kamu semua anak-anak yang mendengarkan hari ini. Ya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kalian tetap jadi anak-anak yang T-A-A-T apa? Taat. Sadrak, Meshak, Abednego tetap taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah yang lain, hanya menyembah Tuhan. Anak-anak hari ini dengan Oma Esther ya, kita semua harus tetap taat kepada Tuhan. Taat pada perintah Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama juga. Ya, karena mereka lah wakil-wakil Tuhan. Ya, mereka dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan kalian menjadi orang tua kalian, dan anak dan firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, jadi kalian harus taat ya. Anak-anak, cerita Oma Esther sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai kita ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati kalian semua. Kalian tetap sehat-sehat, tetap semangat ya. Jangan ada yang bandel, tetap dengar-dengaran. Sebelum itu kita mau berdoa ya. Yang berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih punya Tuhan Yesus yang mengasihi kepada kami, punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kami, punya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, yang berada di Ambon, yang di Medan, yang di Cianjur, yang di Bandung, yang di Cimahi. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan menolong mereka semua. Terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terus menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah buat setiap anak hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, dan menyertai setiap anak sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu, dan kami sudah berdoa di dalam nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Goodbye, we'll see you later. Let me see